Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama tentu saja marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu tentang mengintip gambaran manusia di mahsyar, bagian yang pertama. Manusia lahir, kemudian hidup, dan mati, dan dibangkitkan kembali, itu di bumi kita yang kita tinggali sekarang ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan yaitu di dalam surat Toha ayat yang ke-55 A'udzubillahi minasyaitonirrajim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi para pemirsa, manusia lahir, hidup, mati dan dibangkitkan kembali itu di bumi. Nah, berikut adalah gambaran perjalanan kehidupan manusia, para pemirsa, yaitu mulai dari alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia. Nah, ini yang kita alami sekarang ini. Kemudian nanti semua manusia akan mengalami ke alam kubur. Kemudian akan terjadi kehancuran alam semesta yang kita kenal dengan hari kiamat. Kemudian suatu ketika akan dibangkitkan kembali yang kita kenal dengan hari kebangkitan. Kemudian bumi kita menjadi bumi yang baru, itu yang kita kenal dengan padang mahsyar. Kemudian ada tahapan berikutnya yaitu syafaat, kemudian hisab yaitu dihitung. Kemudian setelah dihitung amal baik dan amal buruknya, itu akan diserahkan catatan amal manusia masing-masing. Kemudian akan ditimbang mizan, yaitu apakah amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya atau sebaliknya. Kemudian tahapan berikutnya melalui telaga, kemudian melalui sirat. Nah, setelah itu ada dua tempat yang akan didiami oleh manusia, yaitu apakah di hari akhir nanti masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan, ataukah masuk ke dalam neraka yang penuh dengan azab. Nah, kapan manusia itu dibangkitkan? Setelah terjadinya kiamat atau hari akhir. Nah, bagaimana Allah menggambarkan hal ini? Yaitu di dalam surat Al-Infitor ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadikan meluap. Nah, jadi ini gambaran bagaimana terjadinya hari kiamat nanti, para pemirsa. Nah, kemudian juga digambarkan di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, bagaimana para pemirsa kita memahami ayat ini? Nah, ini adalah gambaran bahwa bumi kita itu dilindungi oleh lapisan atmosfer. Nah, kemudian kalau lapisan atmosfer tadi sudah nggak kuat menahan lagi ketika dihujani oleh batu-batu meteor dari luar bumi kita, maka langit akan pecah. Kemudian batu-batu meteor tadi akan masuk ke bumi kita. Nah, kalau masuk ke laut, maka akan terjadi tsunami raksasa yang digambarkan dalam gambaran berikut ini. Nah, kemudian kalau bumi kita ini itu ditabrak oleh benda langit atau meteor-meteor yang lebih besar, ini gambaran meteor yang jatuh ke bumi kita. Nah, kemudian menabrak bumi kita, maka bumi kita yang kita lihat dari gambaran belahan bumi kita ini, di bagian dalam ini adalah inti bumi, kemudian di bagian luarnya ini ada magma, yaitu batu yang cair gitu ya. Nah, kemudian kalau ketabrak dengan meteor besar atau benda langit yang besar, maka akan pecah lapisan kulit bumi kita, litosfer. Nah, sehingga benda yang jatuh tadi akan jeblos ke dalam. Nah, ketika jeblos ke dalam, maka isi kandungan di dalam akan tumpah keluar, itu menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, itu digambarkan dalam surat Az-Zalzalah ayat yang pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagaimana jika diguncangkan bumi dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqaraha. Dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, para pemirsa, bagaimana gambaran bumi di hari akhir kelak? Allah gambarkan yaitu di dalam surat Toha ayat yang ke 105 sampai ke 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wa la amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat nanti sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Nah, jadi artinya ketika sudah ditumpahkan kandungan berat bumi ke permukaan bumi, maka tidak ada lagi laut, tidak ada lagi gunung, akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, kemudian Allah Allah lah yang Maha Raja di akhir nanti. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala melipat langit-langit pada hari kiamat. Kemudian menggenggam langit-langit itu dengan tangan kanannya. Lalu berfirman, Akulah Raja. Manakah orang-orang penguasa yang suka menindas? Manakah orang-orang yang sombong? Kemudian dia melipat bumi itu dengan tangan kirinya. Lalu berfirman, Akulah Raja. Manakah orang-orang penguasa yang suka menindas? Manakah orang-orang yang sombong? Hadis Rasulullah Sahih Muslim nomor 4995, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, demikian gambaran bagian satu yang terkait dengan mengintip gambaran manusia nanti di mahsyar. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua untuk menyampaikan lebih lengkap dari apa yang disampaikan di bagian satu ini. Sebagai penutup, kita tutup kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.